Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini, di pagi yang luar biasa ini, di pagi yang sangat semangat ini, kita di waktu liburan sowan pada kedua orang tua yang berada di Temanggung. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bareng-bareng membahagiakan, menyenangkan kedua orang tua yang biasa dipanggil Mbah Nenek dan Mbah Kakek. Ini berada di alun-alun Temanggung, ya, dengan sehat walafiat, tidak ada halangan sebab apapun. Alhamdulillah, bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Semoga kita senantiasa dan selalu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sangat bahagia ini akan sedikit memaparkan tentang keutamaan berbuat baik, keutamaan berbakti, keutamaan birrul walidain. Apa saja sih keutamaan kita berbuat baik terhadap orang tua? Apa saja sih balasannya orang yang selalu berbuat baik terhadap kedua orang tua? Maka sedikit akan dipaparkan di pagi hari ini dengan singkat. Berbakti kepada orang tua mempunyai beberapa fadilah dan keutamaan. Di antaranya adalah keutamaan berbakti pada orang tua adalah berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama, merupakan amalan yang paling mulia, merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal?" Amal yang paling utama itu apa sih ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Sholat tidak diundur-undur. Sholat jangan kemudian kita menggunakan jurus se'ah. Sholat tepat pada waktunya adalah merupakan amalan yang paling utama. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun ya Rasulullah? Setelah itu apalagi amal yang lebih utama? Maka Rasul menjawab birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik pada orang tua maka menduduki kedudukan kedua setelah sholat tepat pada waktunya. Maka mari kita mumpung masih punya kesempatan agar kita berbuat bakti, menyenangkan, membahagiakan dan menggembirakan kedua orang tua kita. Sebagaimana hari ini, pagi ini, insya Allah ya, orang tua kita insya Allah ya bahagia, senang, diajak jalan-jalan. Jadi di antara membahagiakan itu ya mungkin dengan kita jalan-jalan, happy, makan-makan bareng, masya Allah, sambil anak-anak cucu-cucu dibawa, luar biasa. Karena membahagiakan orang tua walaupun kelihatan hanya jalan-jalan di sini, tapi merupakan amal yang paling utama. Kemudian yang kedua, para pemirsa, bahwa berbakti pada orang tua merupakan salah satu meraih keridhaan Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa ridho Rabb fi ridhol walidain. Ridho Allah, ridho Tuhan tergantung ridho kedua orang tua.
Wa sukhtur rabb fi sukhtil walidain. Dan murka Allah adalah tergantung murka kedua orang tua. Ketika kita suka membuat sedih orang tua, suka membuat orang tua itu tidak senang, tidak suka, maka sama halnya kita sedang membuat tidak suka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuat gembira kepada kedua orang tua, membuat senang kepada kedua orang tua, maka insya Allah kita sedang membuat suka dan gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita insya Allah akan Allah beri ridho. Maka ketika kita mengajak orang tua, mengembirakan orang tua, membahagiakan orang tua, insya Allah kelak kita akan dibahagiakan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua adalah faedahnya bisa menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Di antara jalan keluar agar kesulitan kita hilang adalah menggembirakan orang tua. Kadang orang itu kebalik, ketika sulit, susah, malah menjauh kepada orang tua. Ketika sedang dilanda sebuah permasalahan, malah menjauh dari orang tua. Maka ketika ada banyak permasalahan, banyak sesuatu masalah yang harus diselesaikan, maka segera minta doa, minta dukungan, minta nasihat, minta obat kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua adalah akan menjadikan Allah memberikan jalan keluar. Dalam hadis yang panjang, yaitu tentang ada 3 orang yang terjebak di pintu gua. Maka kemudian ketika mereka ada bertiga itu sedang jalan-jalan masuk gua, ternyata batu itu merudung dari atas dan menutup pintu gua itu dan tidak bisa keluar. Maka kemudian mereka bertiga itu saling wasilah dengan amal baiknya, tawasul dengan amal baiknya, dan di antara salah satu yang bertawasul itu adalah dengan berbakti kepada orang tua, ya, dengan berbuat baik terhadap orang tua, ya. Ketika kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma kanali abawani syaikhani kabironi, bahwa aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh, yang sudah renta, wa kuntu akbiku qablahuma ahlan, dan aku sebenarnya punya keluarga, punya anak, ya, akan tetapi aku ketika dulu memerah susu sebelum aku minumkan kedua orang tuaku, aku tidak memberikan kepada anak dan istriku. Ya Allah, andai kata ini menjadi amal soleh, lepaskanlah batu ini dari pintu gua ini sehingga aku bisa keluar. Dan ternyata kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pintu itu bisa terbuka. Inilah keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua. Fadilah dan faedah ketika orang berbakti kepada orang tua. Maka ketika kita mendapatkan sebuah ujian, mendapatkan sebuah cobaan, mendapatkan sebuah kesulitan, maka agar diberi jalan keluar oleh Allah, segeralah temui orang tua kita. Kalau memang orang tua kita masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, doakan, mintalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kedua orang tua. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi aku ketika aku pada waktu kecil. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Maka ketika kita mungkin introspeksi diri, rezekinya masih bermasalah, ya, penghasilannya masih bermasalah, mungkin masih kurang kita bertawasul dengan berbuat baik kepada orang tua. Sekiranya kita berbuat baik dengan orang tua, loman terhadap orang tua, memberi kepada orang tua, menyenangkan kepada orang tua, pasti Allah akan memberikan rezeki yang luas. Karena yang berjanji adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub sa'alahu fi rizqih wa yansa'ulahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Dan tali silaturahim yang paling erat, yang paling dekat, tiada lain adalah orang tua. Maka ketika kita berbuat baik terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, insya Allah rezeki kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin rezekinya luas dan barokah, rezekinya lancar, rezekinya banyak dan halal, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?
maka kuncinya adalah bahagiakan orang tua. Semakin loman terhadap orang tua, semakin memberi pada orang tua, semakin akan dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, bahwa berbakti kepada kedua orang tua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ending dari segala ending, kesimpulan dari segala kesimpulan. Tiada satupun orang yang matinya tidak ingin masuk surga. Di dunia pun juga ingin mendapatkan surga. Di akhirat pun kita akan ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara agar kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbaktilah kepada orang tua, berbaiklah kepada orang tua. Karena ada salah satu hadis disebutkan bahwa anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Maka kebalikannya dari hadis tersebut, anak yang berbakti maka akan segera dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang yang berbakti pada orang tua, menyenangkan, mengembirakan orang tua agar mendapatkan faedah yang luar biasa. Mungkin nanti kita bersambung akan membahas tentang cara apa saja kita berbakti dan mengembirakan kedua orang tua kita. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Kita share ini dari alun-alun Kabupaten Temanggung, tanah kelahiran kami ya, yang luar biasa, bersama orang tua, bersama anak-anak, bersama adik, bersama istri, semuanya bareng-bareng di sini. Semoga kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.